Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gustina Adela Putri dengan program studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2022 dengan NIM 22181002. Di sini dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan bab 17 mengenai konsumsi. Nah, menurut Adam Smith, konsumsi itu adalah satu-satunya akhir dan tujuan dari semua produksi. Jadi, konsumsi yang kita ketahui secara umum itu adalah proses di mana untuk menghabiskan produksi atau produk yang telah kita beli atau kita konsumsi terlebih dahulu. Nah, yang tadinya produknya kita tidak bisa menghasilkan sendiri, jadi produk tersebut dihasilkan oleh perusahaan lain, kemudian kita membeli, yang nantinya kita akan membeli dengan membayar atau mengorbankan sesuatu untuk mengkonsumsi produk tersebut. Jadi, dengan kata lain, bahwasanya konsumsi itu adalah kegiatan untuk menghabiskan produk. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah John Maynard Keynes dan fungsi konsumsi, di mana dugaan Keynes itu adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan jumlah yang dikonsumsi dari $1 tambahan pendapatan. Jadi, ketika kita mendapatkan pendapatan yang lebih besar, maka konsumsi yang akan kita lakukan itu akan menjadi lebih besar atau lebih banyak. Jadi, ketika seseorang yang baru menerima gaji atau dia mendapatkan tambahan gaji, nah kecenderungan itu akan dilakukannya untuk mengkonsumsi lagi dan lagi dari suatu produk. Nah, rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Kadang-kadang suatu ketika kita itu mendapatkan tambahan gaji atau kita memiliki uang yang cukup untuk membeli suatu produk. Namun, pada saat yang bersamaan kita ingin membeli kembali nih. Jadi kita akan membeli lagi dan lagi untuk mengkonsumsi barang yang sama. Nah, ada satu ketika di mana di titik equilibrium kita itu bosan untuk membeli produk tersebut, sehingga kita mengubah atau mengganti produk yang biasa kita beli itu dengan produk yang lainnya. Nah, di sini sehingga dengan adanya kecenderungan konsumsi itu rata-rata turun ketika pendapatannya itu naik. Walaupun dengan uang yang banyak kita bisa membeli produk itu dengan kapasitas yang banyak, namun kita pada saat itu sudah mencapai titik equilibriumnya. Jadi, pada saat kita sudah mencapai titik equilibriumnya, kita tidak mau membeli produk tersebut lagi. Nah, selanjutnya ada pendapatan merupakan determinan utama konsumsi dan suku bunga tidak memiliki peran yang penting. Jadi pada saat kita memiliki pendapatan untuk mengkonsumsi suatu barang, kita itu tidak melihat berapa harganya. Jadi kita selalu membeli walaupun harganya dengan harga yang mahal, tapi kita suka mungkin saja dari mereknya, dari produk, tampilan produknya, desainnya, dan lain sebagainya. Kita akan memilih untuk membeli produk tersebut dan tidak memikirkan suku bunga. Nah, di sini fungsi konsumsi di sini ini adalah konsumsi C ini adalah konstanta. Nah, di mana C besar sama, jadi 0 besar sama C dan kecil sama dengan I. Nah, jadi di sini untuk C besar itu adalah konstanta, C kecil itu adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Jadi ini adalah persamaan dari fungsi konsumsi secara umum. Nah, selanjutnya di sini ada kurva, di mana kurva 17.1 di sini ada konsumsi, di sini ada pendapatan yang dilambangkan dengan Y. Di mana fungsi konsumsi Keynes di sini adalah menggambarkan 3 properti yang diduga oleh Keynes. Jadi yang pertama itu kecenderungan konsumsi marginalnya itu C antara 0 dan 1. Jadi antara 0 dan 1 itu dia cenderung untuk mengkonsumsi secara marginal, di mana di sini
kita dapat melihat pada kurva ini bahwasanya dari 0 ke 1 itu agregat produk APC atau marginal produk konsumsi. Nah, untuk yang kedua, ketika pendapatannya itu naik, maka kecenderungan mengkonsumsi itu rata-rata turun. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kita mendapatkan pendapatan yang besar, namun kita memilih untuk tidak mengkonsumsi produk tersebut lagi karena mungkin saja kita sudah tertarik dengan produk lain atau kita sudah bosan dengan produk itu saja. Jadi, kita memilih untuk tidak membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Nah, yang ketiga itu ada konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini. Jadi, manusia atau makhluk itu adalah ketika dia mengkonsumsi suatu barang atau dia ingin membeli suatu barang itu berdasarkan pendapatannya. Jika pendapatannya itu besar atau tinggi, dia akan cenderung untuk selalu mengkonsumsi suatu produk dengan produk yang sama atau produk yang berbeda dengan melihat dari desainnya, produknya itu bermerek atau tidak. Nah, seseorang itu akan selalu membeli dan ingin mengkonsumsi. Jadi, di sini fungsi konsumsi Keynes itu menggambarkan 3 properti tersebut. Nah, selanjutnya Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Jadi ekonomi Irving Fisher itu mengembangkan model yang dianalisis oleh para ekonom seberapa rasional konsumen yang berwawasan ke depan membuat pilihan antar waktu, yaitu dia melibatkan periode waktu yang berbeda. Jadi dalam mengkonsumsi suatu produk atau barang, seseorang itu harusnya mempertanggungjawabkan atau dia bertanggung jawab terhadap produk yang dia beli. Jadi dia harus menghabiskan. Jadi tidak hanya untuk membeli, setelah membeli ditaruh di lemari atau tidak dikonsumsi sama sekali, tapi hanya membeli saja. Jadi tidak ada nilai dari suatu produk tersebut jadinya. Jadi di sini seberapa rasional konsumen itu kedepannya untuk berwawasan dari suatu produknya itu adalah dia bagaimana dia memanfaatkan ketika dia sudah membeli produk tersebut. Nah, lalu dia memanfaatkan atau menggunakan produk tersebut dengan rasional atau dengan sebaik mungkin. Nah, model Fisher itu menjelaskan kendala yang dihadapi oleh konsumen, di mana preferensi di sini adalah selera yang mereka miliki dan bagaimana kendala dan preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan tentang konsumsi dan tabungan. Jadi, seseorang itu akan membeli suatu produk itu berdasarkan preferensi atau seleranya masing-masing, di mana mungkin seleranya pada saat itu ingin membeli suatu barang A, di mana pada saat yang bersamaan juga dia menginginkan untuk membeli produk B. Jadi mereka harus berdasarkan pendapatan mereka harus menyesuaikan dengan pendapatan dan tabungannya. Nah, kendala anggaran antar waktu. Jadi konsumen itu menghadapi batasan berapa banyak yang dapat mereka belanjakan itu adalah ketika mereka memutuskan berapa banyak yang akan dikonsumsi dan berapa banyak yang akan ditabung untuk masa depan. Nah, mereka menghadapi kendala anggaran antar waktu yang mengukur total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi hari ini dan masa yang akan datang. Jadi langkah pertama dalam mengembangkan model Fisher itu adalah memeriksa batasan ini secara detail. Jadi konsumen itu harus rasional atau harus pintar dalam memanage suatu keuangannya atau tabungannya, di mana dia tidak harus menghabiskan pendapatannya pada masa sekarang. Dia harus memikirkan di masa yang akan datang bagaimana dia akan membeli suatu barang tersebut. Sehingga dengan adanya ukuran total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi hari ini dan yang masa akan datang, dia itu akan memeriksa batasan itu secara detail. Jadi membuat suatu perencanaan yang baik. Nah, di sini tersedia kurva 17.3 di mana di sini ada second periode konsumsinya, di sini adalah first periode konsumsinya. Nah, di mana di sini adanya consumer budget constraint, di mana kendala anggaran konsumen itu adalah menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang dapat dibeli oleh konsumen. Nah, di sini kan tersedia untuk panel A dan panel B. Maksudnya untuk titik A dan titik B di sini itu adalah
apabila seseorang itu memilih titik A dan B, dia itu akan mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatannya. Nah, pada periode pertama dan menyimpan sisanya untuk periode yang kedua. Jadi, jika dia memilih poin A terlebih dahulu, maka dia memilih poin A ke C, maka dia mengkonsumsi lebih dari pendapatannya pada periode pertama. Jadi, kalau menurut saya sendiri di sini adalah ketika seseorang itu mendapatkan gaji per bulannya itu, seharusnya dia itu memilih titik antara A dan B karena dia dapat menyimpan atau menabung uangnya untuk jangka waktu yang akan datang. Jadi dia harus mengurangi konsumsi dia pada mungkin bulan ini. Nah, untuk bulan depan dia memiliki kelebihan dari pendapatan. Jadi, dengan adanya saving yang dilakukannya di antara A dan B ini, nah, dia akan mendapatkan atau menyimpan sebagian dari gaji yang dia miliki untuk masa yang akan datang. Berbeda dengan antara A dan C, karena antara A dan C itu dia mengkonsumsi lebih dari pendapatannya pada periode pertama. Nah, hal ini akan berakibat di jangka panjang atau mungkin saja belum habis bulan dia akan mengalami kekurangan uang untuk mengkonsumsi suatu produk atau makanan lainnya. Jadi sebaiknya dalam kurva ini dijelaskan seperti itu. Namun untuk jangka panjang sebaiknya kita dalam suatu melakukan konsumsi itu kita harus saving terlebih dahulu agar di masa yang akan datang kita juga bisa memaksimalkan apa yang kita miliki dan apa yang kita tabung di zaman sebelumnya atau di waktu sebelumnya. Nah, selanjutnya preferensi konsumen, di mana di preferensi konsumen itu adanya kurva indifferent, yang dimana kombinasi konsumsi periode pertama dan kedua yang membuat konsumen itu sama-sama bahagia. Jadi, preferensi konsumennya itu adalah di sini contohnya ya, ada kurva 17.4 di mana second periode konsumsi dan di sini ada first periode konsumsi di mana kurva indifferent yang lebih tinggi itu berada pada IC2. Nah, jadi pada IC2 itu lebih disukai oleh para konsumen daripada kurva yang lebih rendah yaitu IC1. Nah, di sini kurva konsumen itu sama-sama senang pada titik W, X, Y. Tetapi dia lebih memilih titik Z daripada titik W, X, atau Y. Karena pada kemiringan pada setiap kurva ini menunjukkan berapa banyak konsumsi periode kedua dan yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan kompensasi antara pengurangan 1 unit dalam konsumsi periode pertama. Jadi kemiringan ini adalah tingkat substitution marginal di mana antara konsumsi periode pertama dan kedua itu. Nah, jadi hal ini itu akan memberikan tingkat di mana konsumen itu bersedia mengganti konsumsinya periode kedua dengan mengkonsumsi periode pertama. Jadi berdasarkan pendapatan yang mereka miliki dengan preferensi yang mereka inginkan, jadi berlakulah kurva indifferent di sini yang dimana kebanyakan dari konsumen itu dia menyukai di titik IC2 karena dia tidak boros atau dia irit di periode pertama dia irit di periode kedua dia dapat menikmati apa yang dia simpan di periode pertama tadi. Nah, selanjutnya itu ada optimasi di mana optimasi di sini itu dapat langsung kita lihat pada kurva 17.5 di mana di sini kurva itu menunjukkan bahwa banyak kurva indifferent yang melewati garis anggaran di mana kurva indifferent itu yang tertinggi dapat diperoleh konsumen tanpa melanggar kendala anggaran. Kurva indifferent yang hampir tidak menyentuh garis ini yaitu kurva IC3. Di mana di sini ada IC3 yang hampir tidak menyentuh garis anggaran. Jadi yaitu kurva IC3. Nah, titik di mana kurva dan garis yang itu bersentuhan dengan titik 0. Nah, untuk optimal di sini adalah kombinasi konsumsi terbaik dalam dua periode itu yang mampu dibeli oleh konsumen. Jadi di sini adanya konsumen mencapai titik
kepuasan tertingginya dengan memilih titik pada kendala anggaran yang berada pada kurva indiferen yang tertinggi. Jadi pada kondisi optimal, kurva indiferen itu bersinggungan dengan kendala anggaran di sini. Budget constraint-nya di sini ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi konsumen. Jadi, ketika kita memiliki pendapatan yang tinggi, seperti yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, ketika kita memiliki pendapatan yang tinggi, maka itu akan mempengaruhi konsumsi yang kita lakukan. Jadi, contohnya, konsumen itu dia memiliki uang seharga 5 lah contohnya. Nah, biasanya dia gajinya itu hanya 4, sekarang dia naik ke gajinya menjadi 5. Nah, di mana pada saat itu konsumen itu akan berpikir untuk menambah konsumsinya. Jadi, jika konsumen itu menginginkan lebih banyak barang ketika pendapatannya naik, nah para ekonom itu menyebutnya dengan barang normal. Jadi, konsumen pada saat memiliki uang yang banyak itu akan kepikiran untuk membeli semua produk yang diinginkan sebelumnya karena melihat dari desain atau dia bisa melihat dari diskonnya mungkin. Nah, itu akan mempengaruhi dari konsumen itu sendiri. Jadi, bagaimana perubahan pendapatan itu mempengaruhi konsumen karena konsumen itu memiliki keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, di sini ada kurva 17.6 di mana peningkatan pendapatan. Di mana di sini ada second periode konsumsinya dan first periode konsumsinya, di mana di sini dari initial budget constraint-nya itu bergeser ke kanan menjadi new budget constraint. Jadi peningkatan pendapatan periode pertama atau periode kedua itu menggeser kendala anggarannya itu keluar. Jadi jika konsumsi pada periode pertama dan periode kedua itu dia itu meningkat, maka itu disebut dengan barang normal ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kenaikan itu meningkatkan konsumsi pada periode kedua. Nah, di sini ada kendala dalam meminjam. Jadi model Fisher itu mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam dan juga menabung. Nah, kemampuan untuk meminjam mungkin konsumsi itu melebihi pendapatannya. Jadi intinya ketika konsumen itu meminjam, dia itu mengkonsumsi sebagian dari pendapatan di masa depan hari ini. Jadi ketika si A itu dia memiliki pendapatan yang cukup, namun dia ingin melakukan konsumsi yang lebih pada periode saat ini, dia telah menggunakan pendapatan di periode yang kedua nantinya, karena dia pada saat periode kedua itu datang, dia akan mengalami pengurangan dalam konsumsinya, sehingga di sini model Fisher itu mengasumsikan bahwa konsumen itu meminjam dan juga menabung. Jadi sebaiknya di dalam suatu perekonomian kita sebagai konsumen itu harus bijak di dalam melakukan suatu konsumsi. Nah, di sini contohnya itu adalah seorang siswa ingin menikmati liburan musim semi di Florida. Nah, yang mungkin tidak dapat membiayai liburan ini dengan pinjaman bank, maka nantinya akan ada batasan pinjaman atau batasan likuiditas. Jadi, apabila seseorang atau seorang siswa di sini itu mengikuti liburan di musim semi di Florida itu, namun dia pada saat itu tidak memiliki uang yang cukup untuk berlibur. Jadi dia melakukan pinjaman terhadap bank. Namun pada saat itu ada batasan pinjaman. Jadi dia tidak bisa meminjam mungkin saja. Pinjamannya itu tidak ada jaminan yang pasti atau lain sebagainya, sehingga ada batasan pinjaman dari hal ini, sehingga disebut dengan batasan likuiditas. Nah, di sini ada kurva 17.8 di mana second periode konsumsi, first periode konsumsi, di mana di sini adanya kendala meminjam. Jika konsumen itu tidak dapat meminjam, ia menghadapi kendala tambahan bahwa konsumsi periode pertama tidak dapat melebihi pendapatan periode di kedua. Jadi pada kurva ini bagian yang diaksir itu adalah mewakili kombinasi konsumsi periode pertama dan kedua. Jadi di budget constraint itu kita dengan adanya
kendala anggaran dan keterbatasan atau adanya pembatasan dari pinjaman. Jadi di sini itu ketika kita ingin meminjam suatu barang atau meminjam suatu modal atau dana, baik itu kepada bank atau dan lain sebagainya, itu kita harus memberikan jaminan kepada mereka agar mereka tidak mengalami kerugian dari peminjaman modal yang kita inginkan. Nah, di sini dengan yang diaksir seperti budget constraint dan yang ini borrowing constraint, di mana kita akan melihat kendala meminjamnya itu di sini. Dengan adanya mungkin saja pada saat itu jaminannya itu kurang atau dia masih di bawah umur atau bagaimana itu tergantung pada persyaratan dari beberapa bank atau tempat dia meminjam tersebut. Nah, selanjutnya itu ada namanya figur 17.9, di mana gambaran 17.9 itu ada the borrowing constraint is not bidding sama the borrowing constraint is bidding, di mana di sini itu adalah di mana kita itu melihat bahwa optimasi konsumen itu dengan kendala pinjaman yang tadi sebelumnya yang telah dijelaskan itu, di mana ketika konsumen itu menghadapi kendala pinjaman ada dua kemungkinan situasi. Mungkin saja yang pertama itu memilih konsumsi periode pertama itu lebih kecil daripada pendapatan periode selanjutnya, jadi dia itu menabung. Nah, dengan kita menabung dapat memberikan atau menyimpan uang di masa yang akan datang. Lalu untuk batasan yang kedua itu meminjam bersifat mengikat. Jadi konsumen itu ingin meminjam, tetapi karena meminjam tidak diperbolehkan, jadi dia pilihan terbaik itu adalah di titik E. Jadi dia karena pinjamannya itu mengikat, konsumsi periode pertamanya itu akan sama dengan pendapatan di periode pertama. Jadi dia sesuai dengan pendapatan yang dia miliki. Nah, kita di dalam suatu pinjaman atau meminjam itu bakalan ada jaminan yang kita berikan, di mana kendala pinjaman tersebut salah satunya mungkin saja itu kita tidak ada jaminan terhadap perusahaan atau bank tersebut. Nah, di sini ada Franco Modigliani dan hipotesis siklus hidup, di mana Franco itu dan dia berkolaborasi dengan Albert Ando dan Richard Bramberg menggunakan model perilaku konsumen Visart, di mana untuk mempelajari fungsi konsumsi. Jadi salah satu tujuan mereka itu adalah untuk memecahkan teka-teki konsumsi, yaitu untuk menjelaskan bukti-bukti yang tampak jadi saling bertentangan dengan ketika fungsi konsumsi Keynes dihadapkan dengan data. Jadi menurut model Visart itu kan konsumsi itu bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Nah, sedangkan Modigliani itu menekankan bahwa pendapatan itu bervariasi secara sistematis sepanjang hidup orang dan tabungannya itu memungkinkan konsumen untuk berpindah. Jadi pada model Visart di sini itu dia konsumsi kan bergantung pada pendapatan seumur hidup. Jadi dengan adanya pendapatan suatu seseorang atau orang A ini dia menyimpan, lalu dia itu berarti kan dia saving atau menabung. Jadi di masa yang akan datang dia dapat memaksimalkan tabungannya dia tadi. Jadi sehingga dengan adanya tersebut menurut model Visart seperti itu. Jadi menurut Modigliani itu bahwa pendapatannya itu bervariasi secara sistematis. Jadi sepanjang hidup orang itu dan tabungannya itu memungkinkan konsumen itu berpindah. Jadi mungkin saja pada saat itu konsumen itu tidak memiliki tabungan, ataupun dia memiliki tabungan tapi dia tidak ingin mengkonsumsi produk tersebut. Nah, di sini hipotesis salah satu alasan penting mengapa pendapatan bervariasi sepanjang hidup seseorang adalah di masa pensiun. Jadi, dengan adanya konsumsi kita yang beragam, mungkin saja setiap bulannya kita ada penambahan gaji atau kita lembur lalu kita diberikan tambahan gaji, itu akan memberikan kita saving di masa yang akan datang itu menjadi lebih besar. Jadi pada saat itu kita dapat menyimpan di masa pensiun nantinya, di masa pensiun kita dapat
memperoleh atau menikmati hasil dari saving kita tadi. Nah, namun mereka itu tidak menginginkan penurunan besar dalam standar hidup mereka yang diukur dengan konsumsi mereka untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan mereka setelah pensiun. Nah, orang harus menabung selama masa kerja mereka. Jadi ada beberapa orang yang tidak menginginkan yaitu saving. Jadi dia hanya menikmati untuk hari ini saja. Itu semua itu hanyalah pilihan dari setiap orang. Jadi apakah orang itu akan saving atau tidak itu pilihannya. Namun pada saat orang tersebut saving, dia akan menikmati di masa yang akan datang atau di masa pensiunnya. Nah, di sini ada implikasi di mana karena kekayaan tidak bervariasi secara proporsional dengan pendapatan dari orang ke orang atau dari tahun ke tahun. Nah, kita itu dapat menemukan bahwa pendapatan itu tinggi sesuai dengan kecenderungan konsumsi rata-rata yang rendah ketika melihat data antar individu atau dalam periode waktu yang singkat. Jadi di sini ada konsumsi, pendapatan. Nah, di mana kekayaan kita itu bervariasi. Terkadang juga tergantung dari pekerjaan kita, bahwasanya mungkin pekerjaan kita tidak memiliki gaji yang besar ya, gaji kita akan segitu-segitu saja. Namun ketika kita memiliki penghasilan di tempat lain atau penghasilan yang lebih besar, maka kekayaan kita itu akan bervariasi. Nah, di sini ada gambar 17.10 di mana fungsi konsumsi daur hidup. Jadi model di sini itu adalah model daur hidup di mana mengatakan bahwa konsumsi itu bergantung pada kekayaan dan juga pendapatan sebagai akibat perpotongan fungsi konsumsi alfa W bergantung pada kekayaan. Jadi di sini ini konsumsi, ini pendapatan. Jadi konsumsi seseorang itu benar yang dikatakan tadi itu bahwasannya konsumsi seseorang itu berdasarkan pendapatan yang dia miliki atau kekayaan yang dia miliki. Apabila kekayaannya itu atau pendapatannya itu besar, dia akan melakukan konsumsi secara terus-menerus dan dia tidak memikirkan pengeluaran yang dia keluarkan karena dia memiliki kekayaan yang banyak atau pendapatan yang besar. Atau juga dia di masa sekarang dia menabung untuk masa yang akan datang, itu juga bisa dia lakukan. Nah, konsumsi dan tabungan lansia. Nah, di sini berkaitan dengan yang tadi itu untuk masa pensiun, di sini konsumsi dan tabungan lansia itu bagaimana perubahan kekayaan alihkan fungsi konsumsi. Jadi di sini jika konsumsi itu bergantung kepada kekayaan, maka peningkatan kekayaan itu akan menggeser fungsi konsumsi ke atasnya ini. Jadi dari alfa W1 ke alfa W2. Jadi di sini konsumsi, ini income, dia akan bergeser karena bergantung kepada kekayaan. Karena ketika peningkatan kekayaan itu meningkat, maka fungsi konsumsi juga akan ikut meningkat ke atas. Nah, dengan demikian, fungsi konsumsi jangka pendek yang membuat kekayaan itu tetap konstan tidak akan terus bertahan lama dalam jangka panjang. Nah, jadi ketika kekayaan itu meningkat dari waktu ke waktu, orang akan melakukan konsumsi. Nah, di sini ada gambar 17.12 di mana konsumsi, pendapatan, dan kekayaan. Nah, digambarkan di sini di mana ini konsumsi, kita saving, ini pendapatan, lalu kita menyimpan, lalu kita melakukan konsumsi dan di saving. Nah, di sini selama siklus hidup, jika konsumen itu mempelajari konsumsinya selama hidup, maka ditunjukkan oleh garis konsumsi horizontal. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menabung dan mengumpulkan kekayaannya itu selama bertahun-tahun pada masa dia bekerja dan kemudian menabung dan menghabiskan kekayaannya itu di masa pensiun. Seperti yang telah dijelaskan tadi, seseorang itu akan menyimpan uangnya dan menabung untuk menikmati di masa pensiun atau di masa yang akan datang. Jadi dia memiliki tabungan untuk tidak bekerja di masa yang akan datang dan dia bisa menikmati hasil kerjanya di masa sekarang, di masa yang akan datang gitu.
Nah, di sini Milton Friedman itu dan hipotesis penghasilan permanen. Jadi, dalam suatu buku yang diterbitkan tahun 1957, Milton Friedman itu mengajukan bahwa hipotesis pendapatannya itu permanen untuk menjelaskan perilaku konsumen. Jadi, hipotesis pendapatan permanen Friedman itu melengkapi hipotesis siklus hidup Modigliani. Nah, hipotesis pendapatan permanen Friedman itu melengkapi hipotesis siklus hidup Modigliani, di mana keduanya itu menggunakan teori konsumen Irving Fisher untuk menyatakan bahwa konsumsi itu seharusnya tidak hanya bergantung pada pendapatan saat ini. Jadi, tidak seperti hipotesis siklus hidup yang dimana menekankan bahwa pendapatannya itu mengikuti pola yang teratur sepanjang hidup seseorang. Jadi, hipotesis pendapatan itu permanen menekankan bahwa orang mengalami perubahan acak dan sementara dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Nah, hipotesis di sini Friedman itu menyarankan agar kita melihat pendapatan saat ini itu sebagai penjumlahan dari dua komponen, antara pendapatan permanen yang dilambangkan dengan YP dan pendapatan sementara dilambangkan dengan YT. Jadi penghasilan permanen itu bagian dari penghasilan yang orang harapkan akan bertahan di masa depan. Nah, implikasi di sini adalah menurut hipotesis pendapatan permanen itu adalah kecenderungan mengkonsumsi itu rata-rata bergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan saat ini. Jadi ketika pendapatannya sewanya saat ini itu sementara naik di atas pendapatan permanen, nah kecenderungan itu mengkonsumsi rata-rata untuk sementara waktu itu turun. Nah, Robert Hall dan Random Wall hipotesa. Jadi, di sini hipotesis pendapatan permanen didasarkan pada model pilihan antar waktu Fisher. Jadi, konsumen yang berwawasan ke depan mendapatkan keputusan konsumsi mereka tidak hanya pada pendapatan, tetapi juga pada pendapatan yang diharapkan untuk menerima di masa depan. Nah, dengan demikian, hipotesis pendapatan permanennya itu menyoroti bahwa konsumsi itu bergantung pada ekspektasi masyarakat. Nah, di sini ada hipotesis ekonomi Robert Hall, di mana orang pertama yang menurunkan implikasi ekspektasi rasional terhadap konsumsi. Jadi, dengan adanya pertanggungjawaban atau kita bisa bertanggung jawab terhadap konsumsi yang kita lakukan. Nah, di sini kita kan melakukan konsumsi dan mengalami perubahan konsumsi itu dari waktu ke waktu dan tidak dapat diprediksi. Jadi ketika perubahan dalam suatu variabel itu tidak dapat diprediksi, jadi variabel tersebut dikatakan mengikuti jalan acak. Nah, implikasinya di sini itu adalah jika konsumen itu mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki ekspektasi, maka hanya perubahan kebijakan yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan mereka. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah secara umum kita dapat melihat bahwa konsumsi yang didasarkan oleh model Irving Fisher itu tentang konsumen. Dalam modelnya itu menghadapi kendala anggaran waktu dan memilih konsumsi untuk saat ini dan masa depan untuk mencapai tingkat kepuasan seumur hidup. Nah, jadi dengan adanya pilihan-pilihan tertentu dengan yang kita lakukan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain itu akan berdampak ke masa yang akan datang. Jadi selama konsumen dapat menabung dan meminjam, konsumsi itu bergantung kepada sumber daya seumur hidup konsumen. Nah, di sini diperlukan juga efek psikologis penting untuk memahami perilaku konsumen, di mana secara khusus itu kan orang-orang itu memiliki keinginan kuat untuk mencapai kepuasan yang instan, sedangkan mereka itu menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan waktu dan akhirnya menabung lebih sedikit daripada yang mereka inginkan. Nah, baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.